Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggreni dari kelas B mata kuliah Geografi Regional Negara Maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada indikator negara maju, yang kedua ada ciri-ciri negara maju, dan yang ketiga adalah benua Australia. Baik, untuk lebih jelasnya mari simak video berikut. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu indikator negara maju. Indikator negara maju sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada indikator kuantitatif dan yang kedua ada indikator kualitatif. Nah, untuk indikator kuantitatif merupakan indikator yang dapat dihitung seperti kepadatan penduduk yang rendah, jumlah penduduk yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, kemudian angka beban ketergantungan yang rendah, pendapatan per kapita yang tinggi, dan usia harapan hidup yang tinggi. Nah, jadi indikator kuantitatif sendiri indikator yang bisa dipresentasikan menggunakan angka. Kemudian ada indikator atau acuan sebagai suatu negara agar dapat digolongkan menjadi negara maju ataupun negara berkembang. Indikatornya yakni yang pertama ada pendapatan per kapita. Bagi negara maju, pendapatan per kapita yaitu 27.790. Sedangkan untuk negara berkembang 4.950. Kemudian pertumbuhan penduduk. Di negara maju sendiri pertumbuhan penduduk itu hanya sekitar 0,1%. Kemudian di negara berkembang pertumbuhan penduduk mencapai 1,5%. Nah, jadi setiap negara tuh digolongkan sebagai negara maju ataupun berkembang itu memiliki acuan atau indikatornya. Yang pertama ada pendapatan per kapita. Bagi negara maju, pendapatan per kapita itu 27.790. Untuk negara berkembang sekitar 4.950. Kemudian ada pertumbuhan penduduk. Bagi negara maju itu sekitar 0,1%, sedangkan negara berkembang 1,5%. Yang kedua ada angka kematian bayi. Jika di negara maju sekitar 6, sedangkan negara berkembang itu 57. Kemudian ada angka kelahiran, ini per 1.000 penduduk. Jika di negara maju itu 11 kelahiran, jika di negara berkembang mencapai 23 kelahiran. Kemudian angka harapan hidup. Di negara maju sendiri sekitar 77 tahun, sedangkan di negara berkembang itu 65 tahun. Untuk indikator yang kedua itu ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif sendiri merupakan indikator yang hanya dapat dibandingkan atau tidak bisa dipresentasikan menggunakan angka. Seperti etos kerja dan pola pikir itu mencakup disiplin, tepat waktu, kreatif, ulet, dan rajin. Kemudian ada tingkat pendidikan yang tinggi, mata pencaharian berupa industri, jasa, dan perdagangan. Perdagangan pun berupa ekspor. Kemudian ada tingkat kesehatan yang baik dan kesadaran hukum yang tinggi. Materi yang kedua ada ciri-ciri dari negara maju. Ciri-ciri negara maju sendiri ada 9. Yang pertama adalah memiliki teknologi yang canggih. Yang kedua, angka kelahiran dan kematian yang rendah. Yang ketiga, memiliki banyaknya industri elektronik dan transportasi atau otomotif. Yang keempat, angka pengangguran yang rendah. Yang kelima, intensitas mobilitas yang tinggi. Yang keenam, tingkat KKN yang rendah. Yang ketujuh, tingkat pendapatan rata-rata penduduknya yaitu lebih dari 27.790 US dollar. Kemudian tingkat kemandirian penduduknya yang tinggi dan tingkat sifat kebangsaan dari penduduknya yang tinggi. Baik, untuk materi yang ketiga ini adalah benua Australia. Benua Australia sendiri merupakan nama benua terkecil di dunia. Benua Australia memiliki bendera berwarna biru dengan di kiri atasnya terdapat lambang dari UK atau United Kingdom, yaitu dari bendera Union Jack. Kemudian di bawah dari lambang tersebut terdapat bintang segi 7 yang melambangkan bintang persemakmuran. Jadi bintang tersebut melambangkan negara-negara yang termasuk ke dalam negara persemakmuran Australia. Kemudian pada bagian kanannya itu terdapat
rasi bintang pari atau layang-layang yang apabila dilihat dari Indonesia itu berada rendah di arah selatan angkasa. Jadi sesuai dengan posisi benua Australia yang berada di arah selatan permukaan bumi. Kemudian ada letak geografis dari Australia. Australia terletak secara astronomis itu terletak antara 10 derajat 41 menit lintang selatan dan 43 derajat 39 menit lintang selatan. Dan terletak antara 113 derajat 09 menit bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Benua Australia sendiri merupakan nama benua sekaligus nama negara di belahan bumi bagian selatan. Nah, terdapat negara-negara yang berbatasan dengan Australia. Di bagian utara itu terdapat 3 negara, yakni Indonesia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Kemudian di sebelah timur laut ada Pulau Solomon, ada Pulau Vanuatu, dan ada Pulau Kaledonia Baru yang secara administrasi 3 pulau tersebut milik Prancis. Kemudian di sebelah tenggara itu berbatasan dengan Selandia Baru. Kemudian Australia memiliki negara bagian, itu ada 8 yang terdiri atas state atau negara bagian dan teritori atau wilayah kekuasaan. Yang pertama itu ada Australia Barat dengan ibu kotanya Perth, kemudian ada Queensland dengan ibu kotanya Brisbane. Yang ketiga ada Australia Utara dengan ibu kotanya Darwin. Yang keempat ada Australia Selatan, ibu kotanya Adelaide. Yang kelima ada New South Wales, ibu kotanya Sydney. Yang keenam ada Victoria dengan ibu kotanya Melbourne. Yang ketujuh ada Tasmania dengan ibu kotanya Hobart. Yang kedelapan ada ibu kota dari Australia yaitu Canberra. Kita mulai dari yang pertama yaitu Canberra sebagai ibu kota dari Australia. Canberra sendiri ditetapkan sebagai ibu kota dari Australia pada tahun 1903, di mana pada saat itu ada persaingan antara Melbourne dan Sydney yang ingin menjadi ibu kota dari Australia. Kedua kota ini melakukan persaingan dagang. Kemudian diadakan kompromi sehingga adanya kesepakatan bahwa Canberra lah yang menjadi ibu kota dari Australia. Kemudian pembangunan yang dilaksanakan di Canberra itu dimulai sejak tahun 1913. Kemudian kota yang kedua adalah Sydney. Sydney sendiri merupakan kota terbesar di Australia dan merupakan ibu kota dari New South Wales. Nah, Sydney ini merupakan kota metropolitan dan memiliki 3 julukan yang terkenal. Yang pertama itu adalah The Harbour City atau kota dermaga. Yang kedua The City of Village atau kota desa-desa. Yang ketiga itu ada The Emerald City atau kota mutiara. Nah, Sydney sendiri merupakan kota yang sangat multikultural di dunia karena setiap imigran yang datang untuk berpindah ke Australia menjadikan Sydney sebagai kota tujuan utama untuk ditinggali oleh mereka. Yang ketiga ada Adelaide. Adelaide sendiri merupakan ibu kota dari Australia Selatan. Nah, Adelaide atau kota ini merupakan kota kebesar terlima di Australia jika dilihat dari segi populasinya. Kemudian penamaan kota Adelaide ini berasal dari nama istri Raja William keempat yang bernama Ratu Adelaide. Nah, kemudian ada Hobart. Hobart sendiri merupakan ibu kota dari Tasmania. Tasmania itu merupakan pulau yang berada di selatan Australia. Nah, Hobart sendiri dahulunya didirikan untuk wilayah atau tempat untuk menghukum para koloni. Nah, kota ini merupakan kota tertua dan terbesar ke-12 di Australia. Hobart sendiri merupakan pusat dari finansial dan pemerintahan Tasmania, juga merupakan kota pelabuhan.
Kemudian ada Melbourne. Melbourne sendiri merupakan ibu kota dari Victoria, dan dahulunya pada saat pemerintahan atau wali kota dari Junsu pada tahun 1901 sampai 1927 itu merupakan ibu kota dari Australia. Nah, Melbourne sendiri merupakan kota yang berpengaruh dari segi bisnis dan merupakan kota terbesar kedua di Australia. Melbourne memiliki moto virus accurate Iundo, yang artinya kita bertambah kuat sejalan dengan kemajuan kita. Nah, kemudian Melbourne mendapatkan predikat sebagai kota paling nyaman untuk ditinggali pada tahun 2002 dan tahun 2004. Kemudian ada Perth. Perth sendiri merupakan ibu kota dari negara bagian Australia Barat. Nah, Australia Barat sendiri merupakan negara bagian terbesar di Australia, dan penduduk dari kota metropolitan di Perth sendiri sekitar 1.507.900 jiwa, yang menjadikan kota Perth sendiri merupakan kota keempat terbesar di Australia. Kemudian ada Darwin. Nah, Darwin sendiri merupakan ibu kota dari negara bagian Australia Utara. Darwin sendiri merupakan kota yang terletak di bagian utara Australia. Kemudian kota Darwin merupakan kota terbesar yang ada di Australia Utara karena populasinya sekitar 93.000 jiwa. Kemudian kota ini didirikan pada tahun 1869. Kemudian dari Australia sendiri merupakan ada salah satu bentukan atau morfologi yang sangat unik, yaitu formasi batuan Uluru. Formasi batuan ini berada di Taman Nasional Uluru, yang dimana batuan ini dijadikan tempat suci oleh suku aborigin. Suku aborigin sendiri merupakan suku asli dari Australia. Kemudian ada luas daratan Australia. Luas wilayah Australia sendiri sekitar 7.682.300 km persegi. Nah, lebar dari wilayah Australia jika diukur dari pantai barat ke pantai timur itu sekitar 3.200 km. Sedangkan luasnya dari Tanjung York di sebelah utara sampai Tasmania di sebelah selatan itu sekitar 3.700 km. Kemudian Australia sendiri merupakan benua terkecil di dunia, dan benua terbesarnya adalah Asia. Kemudian Australia juga sebagai negara terbesar ke-6 di dunia setelah Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, dan Brazil. Di Australia sendiri terdapat 3 sistem pemerintahan. Yang pertama adalah federal, yang kedua adalah teritori, yang ketiga adalah lokal. Nah, untuk federal ini merupakan sistem pemerintahan persemakmuran atau Commonwealth, yang merupakan pemerintahan nasional di Australia. Nah, jadi pemerintahan ini menetapkan undang-undang yang dibuat oleh parlemen dari persemakmuran yang mengatur perdagangan dan imigrasi, pertahanan, paten, perkawinan, imigrasi, dan sebagainya. Jadi sistem pemerintahan ini dibuat oleh negara-negara yang termasuk ke dalam persemakmuran di Australia. Yang kedua ada negara bagian atau teritori. Nah, negara yang termasuk ke dalam negara bagian di Australia itu ada 6. Yang pertama New South Wales, yang kedua ada Queensland, Victoria, Western Australia, South Australia, dan Tasmania. Sedangkan yang termasuk ke dalam teritori yaitu Northern Territory dan Australian Capital Territory. Nah, jadi pemerintahan ini mengatur kebijakan dan tanggung jawab atas sekolah umum, jalan dan lalu lintas, kemudian rumah sakit, perumahan, dan perusahaan. Yang ketiga ada lokal. Pemerintahan lokal ini dibentuk seperti Dewan Kota atau SIRE. Nah, tugas dari pemerintahan lokal ini mengatur segala pembangunan yang ada di kota, kemudian menarik tarif atau pajak bagi setiap pemilik rumah di wilayah tersebut. Nah, tarifnya pun sesuai dengan harga rumah yang mereka miliki. Kemudian
pajak ini digunakan untuk membayar fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian selain menarik pajak, pemerintah juga menarik biaya parkir bagi para pemilik kendaraan. Kemudian ada lambang dari Australia. Lambang nasional Australia sendiri diresmikan pada tahun 1912. Nah, di dalam lambang tersebut terdapat 4 bagian utama. Yang pertama adalah kanguru, yang kedua kanguru dan seekor burung emu, yang kedua ada sebuah perisai dengan di dalamnya itu terdapat lambang-lambang dari negara persemakmuran Australia. Yang ketiga ada bintang persemakmuran, dan yang keempat ada latar, yaitu bunga wetol yang mekar. Di Australia sendiri terdapat 3 iklim yang berdasarkan atas garis lintang. Yang pertama itu ada kawasan tropis, ini berada di 11 derajat lintang selatan sampai 23 derajat 30 menit lintang selatan. Yang kedua ada kawasan subtropis, ini dari 23 derajat 30 menit sampai 35 derajat lintang selatan. Kemudian yang ketiga ada kawasan beriklim sedang. Ini mulai dari 35 derajat sampai 44 derajat lintang selatan. Nah, karena Australia sendiri memiliki bentang alam yang cukup unik ya. Di sebelah timur itu deretan pegunungan tinggi, sedangkan di sebelah barat itu terdapat gurun. Nah, jadi karena adanya deretan pegunungan tinggi di sebelah timur Australia, sehingga apabila ada awan yang membawa air hujan, itu akan dijatuhkan terlebih dahulu di sebelah timur dari Australia, sedangkan awan yang sampai ke sebelah barat, di gurun-gurun yang berada di sebelah barat itu udara kering atau air hujan yang sudah habis. Jadi pada wilayah barat dari Australia itu, barat hingga tengah lah, itu terdapat gurun-gurun yang cukup besar atau cukup luas. Kemudian ada flora dan fauna Australia. Nah, flora dari Australia sendiri itu ada pohon eukaliptus dan kayu akasia. Jadi dua flora ini merupakan flora khas yang sangat banyak dijumpai di Australia. Kemudian untuk faunanya, Australia sendiri terkenal sebagai wilayah yang memiliki fauna marsupial atau hewan berkantung. Contoh dari hewan berkantung itu seperti kanguru dan koala. Hanya materi itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.